Cat 10 sudah ditemukan dan saat ini sementara proses evakuasi. Terima kasih. Itu baru bisa diungkap ketika memang CVR dan FDR-nya itu memang sudah dicocokkan. dicocokkan. Sinkron, iya. Butuh waktu berapa lama? Ada satu kasus di negara lain di mana pesawat hanya kegelincir pada saat landing. 4 tahun belum keluar pesawat. Ini menjadi ranahnya untuk KNKT untuk bisa menyimpulkan, termasuk juga soal rekomendasi. Mereka kan nggak boleh memberikan suatu kesimpulan yang sifatnya menyalahkan para pihak ya. Untuk pesawat-pesawat yang charter dan segala macam, untuk pesawat-pesawat kecil gini, apa yang perlu dievaluasi? Halo, kembali lagi di On Point with Adistila Rasati. Ada beragam topik yang menarik dan juga menjadi sorotan publik di pekan terakhir belakangan ini. Bisa dikatakan dunia penerbangan kembali berduka setelah kemarin kita menerima kabar bahwa di hari Sabtu 17 Januari 2026 pesawat ATR 42500 ini jatuh di lereng pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan ada 10 manifest di sana begitu, dan saat ini memang proses masih terus dilakukan, termasuk juga soal yang menjadi pertanyaan kita semua, apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan pesawat dari ATR 42500. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan jumlah narasumber. Ada 2 narasumber yang sudah hadir di studio digital Kompas TV di On Point with Adistila Rasati. Yang pertama ada Ibu Ruth Hana selaku investigator KNKT 2000 hingga 2008 periodenya. Ya, betul. Apa kabar Bu Ruth Hana? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah datang di On Point with Adistila Rasati. Kemudian juga ada Bung Gary Suyatman yang merupakan konsultan penerbangan. Apa kabar Bung Gary? Baik, meskipun ya musibah ini bikin capek. Iya betul, kita harus membahas ini dengan duka begitu ya, karena memang ini menjadi salah satu duka juga dari dunia penerbangan begitu. Nah, terima kasih sudah hadir. Saya ingin tanyakan dulu ke konsultan penerbangan, Bung Gary. Kalau kita lihat, ini kan ada yang mengatakan ini CVIT, begitu ya. Apa penjelasan itu? Oke, CVIT itu kan singkatan dari Controlled Flight into Terrain. Jadi pesawatnya berada dalam kendali, tapi berujung nabrak terrain, gunung atau bukit, atau turun menukik tapi dalam kendali, itu juga termasuk CVIT. Dan ini salah satu kategori yang mungkin sebenarnya sangat preventable, cuman masih sering terjadi dari waktu ke waktu. Cuman sekarang udah banyaknya di pesawat kecil. Kalau di pesawat besar seperti untuk ukuran airline di dunia udah jarang. Jadi itu jadi ini yang jadi pertanyaan gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya begitu. Ketika pesawat dalam kendali tapi kemudian bisa menabrak gunung atau lereng atau perbukitan. Nah, itu faktornya apa saja? Banyak ya kemungkinannya. Cuman kalau ada untuk kasus ini mungkin kita narrow down. Faktor teknis ya. Faktor teknis itu meliputi? Faktor teknis meliputi misalnya peralatan navigasi ada yang rusak. Kedua, kalau di pesawat seukuran itu ada yang namanya ground proximity warning system yang seharusnya ngasih warning, terrain. Kalau terlalu dekat pull up. Nah, apakah itu berfungsi atau tidak? Ketiga, apakah ada faktor manusia ya? Human factor. Apakah krunya siap untuk melakukan pendaratan itu dengan kondisi seperti itu dari arah yang mungkin berbeda dari seperti pendaratan yang lain. Dan itu human factor tidak hanya untuk si pilotnya saja, tapi juga ATC. Apakah ATC juga siap untuk menghandle pesawat ini masuk dari arah yang lain untuk masuk ke jalur pendaratannya. Lalu juga ada faktor organisasi. Faktor organisasi? Ya, faktor organisasi dalam arti, oke, kalau misalnya tadi yang faktor teknis itu ternyata tidak ada yang rusak, atau misalnya krunya sebenarnya fit dan tidak terjadi fatigue atau apapun, ada hal-hal dari sisi organisasi tidak yang membuat mereka dalam kondisi tertentu loss awareness, atau misalnya dalam kondisi tertentu ada alat yang seharusnya dinyalakan lupa dinyalakan. Nah, ini yang nanti harus dilakukan dari investigasi ya, dan itu kenapa pentingnya
hal-hal seperti black box ya, Mhm. copy voice recorder, sama flight data recorder untuk melihat secara detail. Yang jadi pertanyaan ini ada jawabannya nggak di situ? Mhm. Atau ada jawaban tapi menimbulkan pertanyaan lagi, kenapa? Nah itu dikombinasikan semua yang ditemukan dan ditelusuri secara sistematis. Oke, pengungkapan ini penyebab kecelakaan memang harus benar-benar setelah black box ini benar-benar dibuka, kemudian diteliti apa yang menjadi penyebabnya, FDR-nya, CVR-nya begitu. Tapi kemudian yang juga menjadi pertanyaan kita semua begitu ya, pesawat ini tidak dalam jalur semestinya. Ya itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian, apakah ada approach dari ATC untuk kembali ke jalurnya yang tidak diterima oleh pilot dan co-pilot begitu, atau kemudian ada faktor lain kemudian kok bisa sampai keluar jalur? Nah, itu balik yang tadi. Kalau kita lihat dari kondisi faktor manusianya, apakah mereka siap untuk masuk dari situ? Mereka sudah briefing belum? Mereka mau lakukan approach dari arah situ. ATC-nya juga sudah siap belum dari sisi mental? Karena dia kan menghandle beberapa pesawat sekaligus untuk masuk ke situ. Dia sadar tidak pada masuk ke situ ada risiko kalau bablas bagaimana? What should he do kalau itu bablas? Karena sudah kita ada kejadian yang CVIT 14 tahun yang 13 2012. Kasus Kejadian Sukhoi. Oh, Sukhoi. Sukhoi. Iya, itu CVIT juga. Iya, itu CVIT juga. Di mana ATC-nya pertama dia tidak sadar bahwa itu bukan pesawat fighter, tapi itu pesawat angkut. Kedua, dia sedang sibuk menghandle banyak traffic. Jadi dia sampai kelupaan itu. Nah, ini yang harus dilihat. Jadi ini yang sangat disayangkan selama ini, bahwa setiap kali kita menanyakan itu, orang mesti bilang, oh berarti kamu nyalain ini dong. Terus pihak itu nggak terima. Enggak, bukan kita mau nyalahin. Kita melihat apa yang salah supaya bisa diperbaiki, supaya nggak terulang. Nah, kalau zaman sekarang industri kita rata-rata mostly sudah bukan rata-rata, mostly sudah bisa menerima itu. Tentu masih ada beberapa pihak yang masih sulit untuk bagaimana menanggapi ya, kalau misalnya dipertanyakan gimana dia merasa defensif, itu alami lah. Tapi itu juga butuh waktu untuk perubahan kultur safety. Tapi kalau zaman dulu kayak gitu, jujur ya kita ada di meja ini ditanya gitu, saya nggak mau jawab. Kalau zaman dulu kayak begitu, karena nanti yang lain bilang, oh katanya si Gary ini yang salah ini, ya nggak gitu. Gitu. Jadi kembali lagi, sekarang kita sudah bisa lihat banyak perubahan. Contoh dari apa yang diumumkan KNKT kemarin, sama dari Dirjen Perhubungan Udara, mereka dari awal langsung memperlihatkan ini yang kita tahu. Terus KNKT memvalidasi ini yang kita dapatkan dan ini sesuai dengan apa yang diumumkan oleh PLN. Meskipun itu menjadi pertanyaan-pertanyaan tambahan oleh media dan masyarakat, tapi mereka berhenti di situ karena apa? Emang faktanya sampai situ pada saat itu. Nah, ini pelan-pelan ini diteruskan nanti. Selama ini yang selalu terjadi adalah namanya kita bilang communication gap. Apa yang terjadi dengan apa yang bisa diberikan itu gapnya kejauhan, akhirnya timbullah orang-orang maju ke media atau nulis di sosial media bilang, oh saya ngelihat itu begini. Itu dulu kejadian. Banyak sekali kejadian-kejadian sebelumnya yang ibaratnya media dan bahkan sampai instansi pun kebajak sama orang cari panggung. Contoh kejadian ATR di Oksibil, ingat kan? Sampai dia bilang mereka masih hidup, pesawatnya berada di Papua Nugini. Iya. Ya, terus dari Papua Nugini nggak ada yang nelfon ke kita gitu. Atau yang Sukhoi juga, iya mereka masih hidup, mendarat darurat di laut di Pelabuhan Ratu. Oke, ya saya ada teman di situ yang on board yang meninggal. Orangnya mana? Ada fotonya nggak? Bisa ditelepon nggak? Nah, kayak gitu. Nah, kita bersyukur lah ya, kita udah melewati masa itu dan komunikasi sekarang lebih bagus dari pihak instansi yang terkait. Jadi kita bisa duduk kayak begini ngobrolin ini dan tanpa harus khawatir nanti ada yang ngomong, oh Burus nyalain si ini, Pak Giri nyalain, Mbak Disti nyalain siapa. Justru ini kita ingin lebih secara terang benderang begitu Itu ya, dia. untuk bisa kemudian apa yang harus dievaluasi begitu untuk kedepannya menjadi lebih baik begitu. Kita tidak ada yang mau peristiwa ini terulang lagi begitu ya. Saya ingin ke Ibu Ruth. Ibu Ruth, Anda
pernah berada dalam posisi sebagai investigator KNKT di tahun 2000 sampai 2008 begitu. Waktu yang tidak sebentar begitu. Nah, untuk case-case macam ini dirunutkan investigasinya tidak hanya soal black box pastinya, tapi kemudian bagaimana riwayat penerbangan cabin crew-nya, pilotnya, co-pilotnya, dari mana ke mana, apakah ada dugaan fatigue atau tidak begitu. Nah, itu yang juga menjadi bahan investigator kan? Iya. Penjelasan Anda seperti apa? Ya, memang untuk human factors pemeriksaan pertama kali adalah si kondisi orangnya, karena human. Waktu dia berangkat, apakah dia dalam keadaan sehat bukan hanya fisik ya, tapi emosionalnya dia juga diketahui dalam posisi yang netral. Kalau itu sudah berpengaruh, pasti akan banyak kesalahan-kesalahan yang dia buat ketika dalam penerbangan. Nah, itu yang ditakutkan. Makanya ketika masih taruna, mereka harus melalui yang namanya crew resources management, di mana mereka harus belajar kapan mereka harus tahu mereka capek, kapan mereka harus berdiam diri untuk menyelesaikan permasalahan dia. Jadi ini yang humannya ini sangat penting, karena tadi seperti cerita Mas Gary ya, bahwa setiap penerbangan itu semua tergantung siapa yang mengendalikan. Ada peralatan secanggih apapun, tapi kalau dia distract dengan kondisi badannya, misalnya dia sakit, lagi flu, atau dia punya pikiran, aduh saya pulang nanti masih lanjut berantem nih sama pasangan saya, itu pasti akan terjadi lupa SOP. Tapi bukankah kemudian itu sudah menjadi SOP ya, ketika pilot, co-pilot, kemudian cabin crew semuanya, pramugari dan pramugara, ketika sebelum terbang semuanya harus periksa dulu, periksa kesehatan dan segala macam. Nggak semua ya melaksanakan itu. Kalau di militer saya tahu sih memang mereka, tapi hanya periksa tekanan darah, ya tensi. Biasanya itu. Terus ditanya tadi malam tidur berapa jam. Terus ditanya lagi apakah tadi pagi minum obat seperti kayak Panadol, yang paracetamol, yang seperti itulah yang membuat dia agak sedikit fly, ya. Atau minum apa tadi pagi, bisa dipertanyakan seperti itu aja biasanya. Jadi tidak spesifik apa yang menjadi keluhan dia. Karena terbukti kan dalam beberapa penerbangan ada pilot yang meninggal di kokpit, ternyata selain kena serangan jantung, dia juga ada penyakit lain yang tidak diungkapkan. Nah, hal-hal seperti ini juga berbahaya. Nah, ini saya nggak tahu dalam kasus ATR ini apakah dia distract-nya karena cuaca, atau dia benar-benar bingung karena loh kenapa saya ke arah sini, bisa saja. Nah, itu. Dan itu baru bisa diungkap ketika memang CVR dan FDR-nya itu memang sudah dicocokkan. Sinkron, ya. Itu yang kemudian menjadi kunci utama untuk bisa mengungkap apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan pesawat ini. Betul. Dan butuh waktu berapa lama untuk bisa? Itu bisa lama ya. Kalau si FDR itu membaca di codingnya aja sih mungkin bisa ya, diturunkan, diunduh begitu aja bisa dalam waktu 3 hari juga selesai. Tergantung berapa banyak parameternya. Itu untuk FDR? Ya, FDR. Kalau CVR agak lebih panjang waktunya karena harus dicocokkan betul-betul sinkron dengan detik per detik, terus dengar suara-suara lain yang di samping suara-suara yang ada si pilotnya ngomong, terus kemudian FO-nya ngomong. Nah, itu harus disinkronkan sesuai dengan FDR-nya nanti. Detik sekian, pada ketinggian sekian, kecepatan sekian dia ngomong apa, mesinnya bilang apa, ada bunyi suara mesinnya berubah enggak, atau nah itu tercatat dalam CVR, terekam maksudnya. Terekam di CVR. Itu dicocokkan lagi nanti dengan FDR. Bener enggak? Detik per detiknya itu yang bikin lama, tapi yang lebih lama adalah memang mentranskripkan CVR. Itu bisa sampai 2-3 minggu untuk mentranskripkan, untuk itu 2-3 minggu. Yes. Dan pada saat Anda menjadi investigator,
di KNKT. Mhm. Untuk kasus apa waktu itu Anda transkripkan CVR waktu itu? Waktu Dan apa itu- tingkat kesulitannya selain? Oh, konsentrasi ya, kita harus betul-betul dengerin berkali-kali, mencatatnya itu kadang-kadang kan, oh ternyata di selain suara ini ada suara lain, itu harus tercatat juga. Suara tas jatuh aja Iya. catat. Tercatat. Atau ada bunyi cetak, Cetek, ada uh-uh. switch itu Itu catat. catat gitu. Nanti di matching ya sama Iya. FDR-nya. Itu jadi satu-satu dicocokkan lagi, jadi nggak bisa sekali kita dengerin aja kayak dengerin kaset, enggak. Jadi itu betul-betul gitu. Dan itu pekerjaan yang Iya, nggak gampang. Dan kita ada rasa juga takut, kemudian merasakan bagaimana situasi di kokpit pada waktu itu. Nah itu juga jadi tantangan ya buat investigator kalau membuat transkrip itu. pada saat itu Anda di 2000 sampai 2008 itu apa ya? Saya nggak terlalu sering ya, karena saya udah bilang kayaknya saya 2 kali aja udah cukup deh. Itu nggak membuat saya sejahtera banget gitu, karena sulit untuk mendengarkan, tapi kita kayak ada diputerin filmnya gitu di depan mata, karena kan di kuping banget. Kita dengerinnya kan pakai headset gitu, jadi Dan itu bukan sekedar film. iya. Dan Bisa itu real- kan- dan real di people yang peristiwa gitu. yang terjadi iya, itu ya. yang mereka teriak, yang apa, itu nggak gampang gitu loh. Oke, dan FDR dan CVR itu kan di dalam black box ya, begitu. Dan yang di kasus ini, kasus pesawat ATR 42500 ini ditemukan secara utuh, Dua-duanya. Ya, dua-duanya begitu, dalam bagus. kondisi bagus. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, bisakah kemudian KNKT sekarang untuk bisa membuka black box itu 42500 itu, ataukah kemudian harus ke pabrikannya? Kenapa saya tanya ini? Supaya untuk bisa mempercepat untuk investigasi untuk pengungkapan penyebab kecelakaan ini. Ya, kalau misalnya FDR-nya itu dari pabrik buatannya yang biasa ada di Indonesia, cepet lah. Untuk yang 42500 ini? Ya, merek pembuat FDR kan nggak banyak, sama CVR nggak banyak. Itu aja ya kan, Honeywell, terus Collins, ya. cuman itu aja gitu. Nah, dan mereka juga menganut standar yang sama. Karena ini pesawat buatan Barat, mereka punya standarisasi data stream yang keluar masuk ke FDR itu ARINC 727 atau apa saya lupa namanya. Jadi formatnya sama, ngerekamnya pun sama. Nah, nanti untuk di-download itu gampang. Ya balik lagi, begitu download terus diapain? Nah, itu yang lama. Nah, beda dengan waktu kejadian misalnya dulu Adam Air. Karena memang kita belum punya labnya untuk download itu. Justru itu salah satu kejadian yang membuat kita harus punya sendiri. iya. Oke. Terus juga yang Sukhoi. Untung FDR-nya bikinan Barat. Iya. Tapi data streamnya ternyata bukan ARINC 727. Oh, bukan. Bingung lagi mesti gimana. Terus nanti di FDR itu, oke, ini setiap parameter unitnya apa? Itu kan harus cross check sama pabrik. Ya. Unitnya apa? Ini unit rekamannya apa? Meter per second kah? G, kilometer per jam, miles per hour, nautical mile, atau knots. Itu ketinggian itu ada meter, ada feet. Kecepatan juga ada meter per second, Iya. ya kan? Terus ketinggian kecepatan. Mana yang namanya indicated airspeed, mana yang calibrated airspeed, mana yang true airspeed, mana yang ground speed. Kecepatan aja tuh di satu pesawat ada 4 Iya, gitu. betul. Nah, jadi harus milah-milah yang mana. Berarti Indonesia punya kemampuan untuk bisa membuka Ya, selama ini FDR dan CVR untuk pesawat ATR 42500 black box ini. Sudah pernah kan waktu Iya. Trigana itu Trigana, ya. kita buka di Indonesia sendiri untuk itu. Jadi bukan hal yang kita harus kirim keluar, kecuali kalau ada kerusakan. Kalau FDR di download ternyata itu sulit, nah itu harus dikirim untuk ke spesialis. Ibaratnya yang ngoprek data, ibarat kalau kayak HP udah rusak atau Harus, hard disk udah rusak, mau recovery-nya kita harus ke spesialis, nggak bisa kita sendiri. Kayak gitu. Nah, terus balik lagi transcripting, terus analisis. Nah, itu yang lama memang.
Karena kan apa namanya, ada beberapa faktor, misalkan human factor, kemudian ada soal teknis dan juga Operasional. dan cuaca begitu Iya. ya. Nah, ini menjadi ranahnya untuk KNKT untuk bisa menyimpulkan, Betul. termasuk juga soal rekomendasi. Iya. Nah, bagaimana penjelasan soal ini, Bu? Mereka kan nggak boleh memberikan suatu kesimpulan yang sifatnya menyalahkan para pihak ya. Siapa saja yang harus disalahkan itu nggak boleh. Dan memang di IQ Annex 13 juga dikatakan bahwa data yang terungkap yang dianalisis oleh KNKT atau badan investigasi dimanapun di seluruh dunia itu hanya bisa digunakan untuk rekomendasi perbaikan keselamatan. Jadi bukan untuk dipakai menyalahkan. Jadi nggak bisa dipidanakan lah istilahnya gitu si pihak-pihak yang terlibat, baik itu maskapai, orangnya, ATC atau siapapun yang terlibat, kecuali memang willingful ya. Jadi ada kehendak yang disengaja sehingga si pesawat itu celaka. Nah itu beda kasus. KNKT Lepas tidak, iya KNKT tidak ikutan. Itu betul-betul polisi yang harus memeriksa. Nah, kenapa sampai demikian? Itulah. Makanya kenapa lama? Karena banyak faktor yang harus diperiksa. Dan tiap faktor ini ada tenaga ahlinya sendiri. Nggak bisa satu orang menganalisis semua. Jadi masing-masing kayak pilot biasanya mereka akan menganalisis operasional dan komunikasi dengan ATC. Itu mereka banyak sekali memberikan masukan untuk hasil analisis di KNKT ya. Kemudian kalau yang teknis itu biasanya orang-orang yang terlibat dalam setiap kali perbaikan, mencatat di dalam logbooknya si pesawat, apa sih kejadian dalam akhir-akhir ini, kenapa pesawat apa yang di dalam pesawat ini apa saja alat-alat yang sering perlu diperbaiki. Nah itu orang teknis. Dia juga yang mengetahui apakah sistemnya si mesin berbunyinya kayak apa kalau dia rusak. Kalau dia berhenti bunyinya kayak apa. Di dalam kokpit ada suara apa kalau misalnya mesin-mesin itu bermasalah. Mereka yang tahu. Itu biasanya. Jadi masing-masing tenaga ahli ini akan memberikan masukan dalam laporan itu, makanya lama. Tidak bisa seperti orang bilang lama banget sih KNKT ini kalau mengeluarkan final report ya. Karena memang Sedetil itu gitu dan karena parameternya banyak banget yang diperiksa satu persatu. Dan kita juga bukan selalu badan yang selalu telat ya. BEA, ATS, B semua juga kebanyakan ya telat-telat juga. Jadi memang tergantung semuanya dengan temuan. Kadang-kadang korup juga kan si data. Jadi kita harus cari backup lain. Contoh yang kayak Sriwi kemarin kan, Iya. itu dari CVR-nya oke, FDR oke. Cuman investigator melihat ini masih nggak jelas dari FDR sama CVR. Kita baru cari lainnya. nggak jelasnya di mana? Saya lupa persisnya, tapi dia akhirnya untuk bisa, jadi mungkin waktu itu dari FDR sama CVR, oke ada kemungkinan A, B, C, tapi based on apa yang kita punya, kita nggak bisa narrow down nih dari tiga ini yang mana. Mereka cuma minta ini ada alat ini, ada memory chipnya, dikirim ke pembuatnya, ada data yang survive nggak bisa di-download untuk bisa membantu menjelaskan apa yang mereka lihat dari itu. Nah itu kalau nggak salah dari sejak kita punya lab sendiri, satu-satunya investigasi yang lebih dari satu tahun cuma si Sriwi itu karena harus nunggu itu. Harus nunggu ya. Sedangkan by undang-undang kan 12 bulan harus 12 keluar bulan. finalnya. Tapi boleh diperpanjang kok. Boleh, ya. Boleh, tergantung. Selama ini kayak itu baru sekali perpanjang itu. Nah sekarang gini, kalau orang bilang itu pelan, ya, ada satu kasus di negara lain di mana pesawat hanya kegelincir pada saat landing. 4 tahun belum keluar ke sekarang.
waktu itu 4 tahun baru keluar report. Kenapa tuh? Padahal Padahal itu gampang banget, gitu. Apa yang menjadi faktornya kemudian? Nggak ngerti lah kalau jadiin itu sih. Jadi kalau orang bilang lama banget sih, saya sih ketawa aja. Kamu tahu nggak untuk di luar negeri itu pesawat kegelincir aja bisa 4 tahun atau 6 tahun reportnya. Gitu. Tapi kemudian gini, yang paling secara general ya, maksudnya kita tidak perlu spesifik. Rekomendasi apa sih yang umum? yang umum. Ketika KNKT ada case-case semacam ini? Ya, kalau kita mah biasanya nih human factor. Human factor itu Selalu yang paling sering, karena bukan human factor aja ya, dalam hal ini human factor yang juga ada di manajemen. Organizational factors. Ya, organizational factors-nya. Karena ada penjadwalan yang membuat si PIC jadi overload ya, jadi kecapean. Itu kan komersial, ini kan pesawat charter. Sama aja. Tidak melihat dia sewaan atau komersial yang berjadwal gitu. Karena jadwal itu kalau dia tidak gunakan untuk benar-benar istirahat, dia kan kecapean juga. Kalau dia nggak terbang tapi dia disuruh standby, sama juga, dia kelelahan. Jadi penjadwalan ini nggak melulu membuat dia gini loh, karena mau terbang selalu harus ada yang standby. Baik cabin maupun cockpit. Jadi harus ada yang standby. Menunggu itu kan juga melelahkan. Dan terus totonya besoknya dia harus terbang. Itu yang bikin mereka juga jadi hilang konsentrasi. SOP-nya memang harusnya seperti apa? Ya, kalau jelas yang seperti peraturan kan 10 jam terbang, harus istirahat 8 jam. Baru dia boleh terbang lagi. Itu pun hanya 3 hari. Kemudian dia harus libur. Baru dia boleh terbang lagi. Nggak boleh seminggu terus terbang, itu nggak boleh. Tapi kan ada juga ya yang melanggar. Itu by regulation sebenarnya jelas lah. Itu tidak kita tiap 6 hari harus ada 1 hari day off. Yang day off itu bukan cuman sekadar day off, itu nggak boleh diganggu gugat sama sekali. Begitu masuk ada HP atau SMS aja, seharusnya itu day off-nya cancel, nambah 1 lagi. Karena benar-benar butuh itu waktu istirahat. Iya. Terus juga masalah mereka ini kan pasarnya kan di off station, mereka bukan di Jakarta. IAT kan biasa di Jakarta. Nah, pada hari itu mereka ngapain? Jalan-jalan kah? Ngopi sampai malam kah? Atau memang istirahat? Nah, ini kan juga harus dicari. Apakah dalam beberapa hari terakhir ada patternnya atau tidak? Nah, kembali lagi juga ini ada satu yang mungkin butuh jadi nanti rekomendasi dari ini based on experience, whether ini jadi relevan dengan kejadian atau tidak, we'll see. Tapi ini salah satu yang udah agak mengganggu dalam waktu cukup lama. Apa itu? Maskapai kecil, crew setnya kan nggak banyak. Iya. Oke, bagaimana mereka melakukan penjadwalan tadi, standby, aktif, day off, ya. Karena gini, ada misal operator cuma punya 1 pesawat yang terbangnya nggak bisa malam, cuma siang. Krunya cuma 2 set. Bisa. Tapi begitu menjadwalkan rest sama standby-nya ini gimana? Udah kacau. Ya kan? Itu yang jadi susah. Itu yang kemudian menjadi bahan juga untuk rekomendasi begitu ya. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat ya, Bung Gary, ATR 42500 dikenal sebagai pesawat turboprop untuk rute perintis. Apa karakteristik risiko penerbangan jenis ini? Perintis mungkin enggak ya, tapi dia lebih ke buat rute sekunder. Untuk remote area. Karena kalau orang yang banyak masyarakat tahu adalah pesawat jet. Kalau kita bilang tuh buat rute-rute premier. Rute-rute sekunder, jet kecil di bawah 100 kursi, ya ada jet di bawah 100 kursi, ATR 72, ATR 42, Dash 8, itu ada berapa tipe. Dia masuk kategori situ. Ada lagi yang namanya rute tersier. Nah, perintis itu adalah rute tersier ke bawah. Apakah bisa pakai ATR? Ya bisa. Tapi apakah pesawat itu didesain untuk itu? Enggak, tapi ya selama memang tujuannya dari sisi medannya, asesmen resikonya dan lain oke, nggak masalah. Betul. Nah, yang disayangkan di kejadian ini banyak mempertanyakan ATR 42 kok terbang dari Jogja ke Makassar. Itu juga jadi pertanyaan saya. Iya, terus kenapa gitu? Itu bukannya buat rute pendek, bukan buat rute jet. Iya, kalau pesawatnya bisa terbang dari situ ke situ dengan jumlah bahan bakar yang cukup, krunya nggak kehabisan jam,
ya, terus dia bawa reserve untuk holding sama untuk divert, Kenapa tidak? kenapa ya? tidak? It's normal. Masa begitu ada yang pakai 737 buat terbang sampai 3 jam, terus ada yang terbang 6 jam tuh disalahin. Enggak, itu kan udah dihitung. Udah dihitung. Ya, udah dihitung. Fuelnya butuh berapa, payloadnya bisa berapa. Ini kan dia kan bawa cuman tanda kutip 3 penumpang. Iya, selebihnya kru ya. Selebihnya ekstra kru 2. 1 atau 2 saya lupa. Gitu. Terus itu cuma berapa? 10 orang. 10 orang berapa kilo? 1 ton. Ini bisa bawa 1,5 ton. Sampai 5,5 ton muatan. Dia cuma bawa kasarnya kurang dari 1 ton. Oke. Berarti kan pesawat kosong. Nah pesawat ini kalau kosong jarak terbang kemana? Terbang 7-8 jam juga bisa sebenarnya. Dan itu udah dilakukan di negara lain. Waktu delivery ke sini, emang dia berhenti 1 jam? Enggak. Terbang sepanjang mungkin yang bahan bakarnya memungkinkan, mencukupi. Dan itu bisa dan itu bisa terbang 5-6 jam. Jadi kembali lagi, yang susah, yang kita kesulitan adalah jelasin di aspek itu. Karena orang tidak paham kalau ini disewa dan disewa oleh instansi negara, apalagi untuk patroli, behavior penerbangannya dan misi, profil misi itu beda dengan penerbangan penumpang. Bedanya di mana? Oke, patroli penumpang, patroli ikan. Ya. Kita lihat dari ADSB, take off dari Jogja, Madura, turun ke bawah. Nah turun ke bawahnya bisa yang mana? Bisa sampai 200 meter, 300 meter, tergantung dengan kebutuhannya. Ngapain sih? Mereka harus ngelihat ini ada kapal, mestinya nggak di sini, ngapain di sini? Ini kapal siapa? Bisa aja tuh pesawat turun hanya 100 meter, staf KKP-nya pakai keker ngelihat, oh nomor registrasi kapalnya ini, catat. Itu maritime patrol. Ya, baik di militer maupun sipil ataupun kontraktor sipil di negara juga ada yang kayak gitu. Ya metodenya kayak begitu. Jadi kita harus hati-hati kalau sampai ada kecelakaan yang kalau saya bilang namanya pengamat dadakan atau ahli modal Wikipedia dan Flight Radar 24. Karena mereka hanya dengan gitu langsung mereka menyimpulkan dari apa pengetahuan mereka yang sempit, itu bilang oh ini di luar biasa. Tapi mereka nggak paham bahwa di penerbangan tuh nggak cuma terbang dari A ke B buat penumpang berbayar kok, yang lain banyak. Gitu. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya selanjutnya begini, apa catatan khusus dari penerbangan untuk pesawat ATR 42500 ini dalam case ini, dalam kasus kecelakaan ini? Catatan dalam arti apa dulu nih? Maksudnya dia sampai masuk menabrak crash lereng pegunungan dan segala macam. Kalau saya lihat sih bukan dari pesawatnya, tapi dari tipe operasi yang dilakukan. Tipe operasi yang dilakukan maksudnya? Seperti kayak tadi patroli. Itu harus dinilai, itu harus dilihat nanti. Apakah ada prosedur khusus yang diterapkan untuk fisheries patrol? Kayak tadi kalau mau turun di bawah 1000 feet, Itu kan ada. Ya. GPWC nyala ntar, train. Kalau dibiarin ganggu malah jadi nggak aman buat sambil dia mengintai kapal. Oke. Tapi ada nggak prosedur begitu udah selesai? Kamu misi udah selesai, balik nyalain lagi. Hal-hal sesimpel itu harus dilihat ada atau tidak. Kenapa saya bilang ini resiko? Kenapa ini saya bilang ini mungkin nanti ini ada kemungkinan nanti masuk rekomendasi. Saya dulu pernah ngurusin helikopter, terbang dari A ke B. Tapi juga ngurusin peliputan arus trafik mudik. Terbang cuma 300 kaki. Prosedurnya beda. Ngeri. Prosedurnya beda. Tapi sampai kejadian di mana itu ada false collision error sama pesawat sipil. Kenapa? Ternyata transpondernya mode-nya salah. Dia nggak transfer ketinggiannya, cuma transfer saya ada di sini. Saya bilang, oke, kita coba ubah prosedurnya. Karena suatu saya safety di perusahaan itu. Kita coba ubah. Oke, sama krunya udah oke, tapi ternyata ujung-ujungnya manajemennya bilang, enggak, kita pakai cara yang lain aja, yang lebih ribet dan menurut saya malah menambah risiko. Hal-hal seperti ini di perusahaan kecil, ini harus benar-benar dilihat secara detail oleh pihak perhubungan udara, khususnya DKPPU. Ya, bahwa di Indonesia, kalau untuk penerbangan airline, saya rasa udah aman. Untuk airlines, komersial. Untuk transportasi angkutan umum bawa orang dari A ke B seperti biasa. Karena apa? Maskapai sudah banyak yang punya
independent audit, baik IOSA, Mhm. terus ada BARS ya buat OGP gitu, itu udah banyak. Tapi begitu udah masuk ke operator kecil yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kontrak special operations, ini yang harus, ini PR berikutnya gitu. Berarti seperti ini, pesawat charter Ya. seperti ini. Ya, Ya ini masuk ke kategori tersebut. termasuk. Masuk ke kategori tersebut. Nah, ini yang kemudian jadi ada nggak sih sebenarnya standar culture safety begitu ya, bisa dikatakan untuk tadi kan Anda sebutkan kalau di pesawat besar begitu komersial itu sudah lebih Ada. mumpuni, Ada tapi tuh. kemudian untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh perhubungan udara begitu untuk pesawat-pesawat yang charter dan segala macam, untuk pesawat-pesawat kecil gini, apa yang perlu dievaluasi? Kalau ngelihat dari contoh audit independen yang bukan audit pemerintah, audit independen buat quality assurance, standar oil and gas buat mineral dan apa sumber daya alam juga, itu ada dulu namanya BARS sama terus kalau buat ngangkut VIP ada namanya ISBAU. Lihat aja di situ. Mereka Ada checklist. mereka pasti ada checklistnya dan juga pasti ada checklist yang kita bilang flexible checklist untuk audit. Kalau kamu menemukan ini, gunakan alurnya seperti ini, tapi kamu bikin checklist itemnya sendiri. Ada nggak kayak gitu? Karena setiap special operation mission itu beda-beda profilnya. Nabur garam beda sama search and rescue, beda sama patroli ikan, itu semuanya beda gitu. Jadi di kayak di ISBAU sama di ya kalau di ISBAU sama di BARS itu ada. Kalau kamu punya special requirement di luar standar yang ada di sini, you will do this. Ada. Apakah kamu akan begini? Iya. Iya atau tidak? Kalau iya apa? Kalau enggak, next question. Apakah kamu akan begini? Nanti di situ ada guideline untuk bikin assessment dan bikin perubahan prosedur yang dibutuhkan. Nah, ini yang seharusnya saya harapkan perhubungan sudah bisa masuk ke situ, karena saya sudah cukup yakin ya, industri airline kita sudah aman, tapi karena pesawat itu barang yang terbang dan setiap kali jatuh itu mengundang banyak perhatian, ya mbak kita juga mulai masuk ke situ, meskipun yang dirugikan bukan masyarakat umum, ya ini hanya mereka yang terlibat dalam penerbangan itu. Untuk case ini. Untuk case ini, tapi kan tidak nggak ada salahnya kita ke arah situ. Oke. Tadi sudah dikatakan untuk poin-poin evaluasi, tapi kemudian dari KNKT apa pesan, bukan dari sebagai investigator yang pernah berada di KNKT pada saat itu, apa yang kemudian harus menjadi catatan penting? Jangan sampai, kan kita tahu pesawat itu adalah salah satu transportasi yang Paling aman Paling sebenarnya. aman. Iya, paling aman seharusnya. Tapi kan begini, selalu ada celah untuk menjadi penyebab kecelakaan. Makanya ada lubang sekecil apapun kalau untuk suatu penerbangan itu harus segera diperbaiki. Nah, kalau yang kecil ini tidak segera diperbaiki, itu yang bisa tiba-tiba ya seperti sekarang ATR, atau boom. Mungkin selama ini dipakai oleh KKP untuk fisheries patrol, nggak apa-apa. Namun kali ini apes. Bisa aja begitu. Mungkin prosedurnya belum dibikin, tapi mereka sudah Atau belum sadar bahwa itu Iya. harus dibikin, itu juga bisa. bisa Itu juga terjadi. Nah, ini yang kita biasanya menuliskan dalam rekomendasi. Sediakan prosedur baru untuk apa. Biasanya sih begitu. Sama seperti penjelasan Mas Gary bahwa KNKT karena tidak boleh memberikan tekanan terhadap pihak manapun, hanya berdasarkan data dan fakta, itu kita tuliskan. Kalau ada prosedur ini ditambahkan, akan mungkin mengurangi atau mencegah. iya. Nah, seperti itu aja. Salah satunya adalah tadi menambah manual. Memang akan menjadi lebih repot karena berarti si cockpit kru harus belajar lagi SOP ini nambah begini. bacaan lagi. Iya. Sudah segitu banyak masih nambah lagi. Nambah gitu. lagi, itu aja sih. Makanya nggak boleh berhenti belajar yang namanya pilot. Pilot itu jangan hanya apal nih kalau terbang ke sini ini SOP-nya, itu nggak boleh. Nggak boleh ngapal malah. Iya, mereka harus selalu baca. Dia udah Walaupun bikin jam ini. terbangnya sudah tinggi. Yes,
walaupun sudah setinggi apapun, malah justru kebanyakan yang celaka yang jam terbangnya udah tinggi. Karena hafal ada Iya, perubahan apa dia nggak tahu, menganggap bikin error biasa. jadinya di situ. Nah itu, jadi selalu kita bilang SOP, kemudian kembali training, recurrent. Berapa lama biasanya jeda untuk harus, ini training misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, harusnya seperti apa? Ya tergantung kan, kalau ada perubahan di pesawat, di teknologinya ada perubahan SOP berarti. Kayak kejadian Sriwijaya atau JT ya, Lion yang di Lupa itu waktu itu. ya itu kan ada perubahan SOP, tapi tidak dipahami oleh si pilot pada waktu, sehingga akhirnya nyemplung di laut. Nah seperti itu. Jadi setiap perubahan, setiap ada penambahan baru Teknologi di dalam, baru. ya pengetahuan itu harus disosialisasikan kepada PIC-nya atau kepada kru, baik itu cabin maupun kokpit. Ya. Dan selama ini ya, kalau misalnya ada buletin perubahan perubahan SOP itu sama Airline biasanya langsung disebarin. Nanti begitu mereka sudah punya, paling enggak itu satu safety net ada dulu, baru nanti mereka masuk sesuai jadwal mereka, karena mereka terbang nanti ada kelasnya. Nanti setelah udah pada ikut kelasnya, baru ntar pada saat mereka recurrent di simulator itu disimulasikan. Gitu. Jadi proses itu ongoing terus, terus. Justru kalau misalnya ada datang misal kantor sebuah airline terus training roomnya kosong, nggak ada apa, saya malah takut, malah ini airline aman nggak gitu. Karena gini, setiap pesawat itu akan ada perubahan. Yes. Contoh kayak kemarin Airbus A320 itu pesawat udah 40 tahun desainnya. Tetap aja tiba-tiba kita nemu ada update yang kemarin salah nih, downgrade dong update-nya. Sampai berapa ratusan pesawat di dunia Ditarik lagi. hari itu cancel untuk kita lolos hari itu. Baru kemarin Boeing 777 ada lagi. Tahu-tahu lagi bawa VIP bapak kepala negara, dia ini mesti gimana ya. Tantangan itu pasti ada. Makanya kalau kita datang ke sebuah maskapai, kita lihat warehouse-nya kosong, kita lihat training room-nya kosong, saya malah takut gitu, karena itu. Tapi kalau mereka selalu ada program, saya tenang bahwa mereka selalu nyari apa yang bisa Ada diperbaiki. update lagi, Ya, ada apa yang update bisa lagi. diperbaiki. Dan itu menjadi penting. Termasuk yang terakhir, peran dari otoritas kita, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Kalau dari Scary? Kita selama ini hasil audit oke. Oke. Ya, kita sudah ngejar banyak sekali ketinggalan yang pernah terjadi. Ya, dari sisi regulator sampai quality assurance-nya. Ingat ya, dari regulasi itu tidak ada nama jaminan mutlak, adanya jaminan mutu. Audit yang canggih-canggih dari luar negeri pun juga cuma jaminan mutu. Kalau jaminan mutlak ya kita berhenti terbang aja. Tapi gini, dari sisi jaminan mutunya, kita sudah sangat banyak mengejar, dan skor kita sebenarnya sudah lebih bagus daripada rata-rata dunia. Ya, dan itu tidak hanya dari peraturannya, sebenarnya peraturan kita sudah sangat bagus. Malah mungkin ada berani bilang over karena itu. Tapi terus penerapan ke lapangannya Seperti itu apa? juga masuk dalam kriteria penilaian tadi. Bagus kok, bagus. Yang jadi pertanyaan adalah yang di luar mandatory item ini bagaimana? Karena mandatory item itu hanya untuk minimum requirement. Untuk di luar itu yang di luar minimum requirement ini bagaimana? Karena begini, sudah pernah kejadian ada airline mempunyai training khusus waktu itu kebetulan untuk masalah UPRT, upset prevention recovery training, sama juga buat masalah kru fatigue risk management system. Mereka bikin itu, regulator bilang ini apa ya? Nah, yang kayak begitu, kalau dulu langsung airline bilang, oh regulator nggak ngerti, ya udah kita comply, udah kita nggak perlu lanjutin. Tapi sekarang asuransi minta. Tapi asuransi minta, terus regulatornya nggak ngecap bahwa itu sudah terjadi. Mau nggak mau kan regulator juga ikut. Nah, proses ini yang sekarang berbeda dengan mungkin 20 tahun yang lalu. Bahwa sekarang asuransi juga punya peran yang penting dan melibatkan si maskapai untuk berinteraksi dengan regulator supaya regulator juga keep up terus. Jadi ya proses itu jalan. Cuman kembali lagi,
masih banyak hal-hal yang mungkin tidak melewati jalur seperti itu yang harus diperbaiki Perbaiki. kayak tadi yang specific requirement procedures. Itu kan benar-benar lihainya si yang mau melakukan, menilai risiko dia, terus bahas sama teman-teman untuk membuat sebuah prosedur. Dan itu harus diokekan oleh regulator. Nah, disitulah PR kita masih ke depannya. Oke, kalau dari segi investigator. dari segi investigator. Ya, kita sih di lapangan tuh biasanya terkendala. Kalau dulu ya, saya nggak tahu. Saya sih berharap sudah banyak perubahan di mana lintas sektoral itu sudah tidak ada lagi gapnya. Jadi sudah terjalin. Kalau dulu kita masih agak sulit untuk masuk. Ya, kadang-kadang sekarang pun kalau kita misalnya mau masuk ke bandara, kalau nggak melalui prosedur-prosedur yang birokrat gitu, para birokrat biasa lakukan, nggak bisa juga. Padahal maksud kami adalah untuk bagaimana sih situasi yang tidak inkognito ya maksudnya ya. Jadi serta-merta kita catat, kita yang melihat alami dan tidak disandiwarakan. Itu yang kita mau lihat. Jangan yang semua pakai drama scene gitu loh. Ya, jadi akhirnya kamuflase sehingga laporan-laporan itu tidak apa adanya. Nah, ini yang harus dibuka dan harus diterima oleh pihak manapun bahwa ini bukan sebagai temuan yang menyalahkan kalian, tapi kalian perbaiki gitu loh. Jadi itu ketakutan itu saya lihat masih ada sampai sekarang. Karena kalau udah tahu ada investigator yang mau masuk, wah sudah panik duluan. Gue salah apa nih? Padahal bukan itu. Itu yang seharusnya dia hilangkan. Dia harus mengatakan ini ada kesalahan dari kami. Ini memang harus diperbaiki. Ini harus ditingkatkan. Ini harus ditambahin ini. Itu lebih baik buat kami. Atau bahkan nanya, Pak, ini bener gak nih kalau kita perbaikin? Wajar gak nih? Tapi kita gak tahu caranya. Kita ke siapa? Dan itu kalau sekarang di-encourage oleh KNKT, itu di-encourage bahwa pas mereka datang ngomong, ayo kalau kamu butuh bantuan kita bantu, terserah kamu nanti mau minta bantuan resminya dari siapa, apakah lewat konsultan atau minta dari KNKT atau minta dari regulator, terserah. Tapi itu jalan sih, itu jalan sih. Nah, makanya itu yang penting sih kalau untuk kami yang di lapangan ya pada waktu itu. Tapi sekarang kalau sudah lebih baik, ya bagus, dan itu kalau bisa terus. Jangan berhenti. Kemungkinan besar memang sudah pasti belum sempurna. Iya. Tapi sudah jauh. Harus ditingkatkan lagi ya. Kemudian jangan sampai ini kita berharap ya ini kejadian terakhir begitu ya. Walaupun ya kalau zero accident kalau terakhir ya kita berhenti terbang. Iya, makanya. Aduh, saya udah pusing kalau udah bahas dalam arti gini. Paling enggak setelah ini berkurang lagi dan menjadi lebih baik begitu ya, di semuanya betul. begitu. Terima kasih Ibu Ruth sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada Mas Giri, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di On Point with Adistila Larasati. Kita berharap juga proses identifikasi bisa tuntas dalam waktu dekat ini supaya kemudian seluruh jenazah korban ini bisa dikembalikan lagi kepada pihak keluarga dan dimakamkan. Terima kasih Ibu Ruth. Sama-sama. Mas Giri. Nah, kita nanti akan ketemu lagi di On Point with Adistila Larasati di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.